Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan bawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Malam Pertama Nabi Daud dengan Istri Terakhir. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Istana kerajaan Israel dipenuhi dengan keramaian dan suara-suara gemerincing perhiasan. Namun di salah satu sudut istana, suasana hening melingkupi kamar Nabi Daud alaihissalam. Dengan mata yang sayu, kemudian Nabi Daud menatap langit-langit kamar yang penuh dilukis indah dengan emas dan batu permata. Suaranya bergetar penuh dengan kecemasan. Ya Allah, mengapa kehangatan tubuhku semakin hilang? Bukankah seorang raja harus tetap kuat demi rakyatnya? Gumam Nabi Daud pelan. Mendengar ungkapan hati sang raja, jadi dia salah seorang penasihatnya pun berbicara. Tuan, mungkin kita harus mencari cara untuk mengembalikan vitalitasmu. Rakyat mempercayai bahwa kemakmuran tanah ini bergantung pada kesehatan raja. Menurut keterangan dan tradisi orang Ibrani, kesuburan tanah dan kemakmuran rakyat sangat berkaitan dengan kesehatan raja, terutama vitalitasnya di atas ranjang. Jika raja lemah syahwat, maka kemakmuran rakyat akan semakin merosot. Atas dasar itu, para pejabat istana mulai bingung mencari cara agar vitalitas rajanya kembali pulih. Nabi Daud kemudian menatap dia dengan mata yang semakin sayu. Apa yang kau sarankan? Dia kemudian menundukkan kepalanya mencari kata-kata yang tepat. Mungkin kita perlu mencari seseorang yang bisa mengembalikan kehangatan tubuh tuan. Seorang gadis muda cantik yang bisa memberikan kehangatan dan energi kembali. Daud pun kemudian tersenyum lemah. Apakah itu solusi terbaik yang bisa kau tawarkan? Bukankah kita seharusnya mencari jalan yang lain? Namun sebelum dia bisa menjawab, seseorang penasihat lain kemudian berkata, Tuan Raja, meskipun kedengarannya sangat aneh, tapi mungkin cara ini bisa membantu Tuan. Kita harus mencoba semua jalan. Apalagi rakyat sangat mencintai Tuan dan ingin melihat Tuan kembali bugar. Setelah beberapa saat berpikir, kemudian Nabi Daud menghela nafas yang panjang. Baiklah, lakukan apa yang menurut kalian terbaik. Namun jangan sampai rakyatku mengetahui tentang ini. Aku tak ingin mereka semua khawatir. Jadi dia pun kemudian mengangguk dan segera mencari seorang gadis cantik. Para penasihat kerajaan kemudian mengirim pesan ke seluruh penjuru Israel untuk mencari gadis muda yang cantik dan berakhlak mulia untuk melayani sang raja. Kisah tentang pencarian gadis tersebut tersebar cepat di antara para rakyat. Namun rincian tentang tujuan sebenarnya itu akan tetap dirahasiakan. Di sebuah desa yang bernama Sunem, berita tentang pencarian gadis muda itu kemudian mencapai telinga seorang wanita tua. Wanita tua itu yang bernama Miriam. Ia memiliki cucu Abisak namanya, yang dikenal memiliki kecantikan mempesona. Mendekati Abisak. Mungkin ini saatnya kau tahu membantu kerajaan dan Raja Daud. Abisak yang sedang menurun kemudian menoleh ke neneknya. Apa yang nenek maksud? Miriam pun duduk di sebelah Abisak. Ada berita bahwa istana mencari seorang gadis muda untuk melayani seorang Raja Daud. Dan aku sangat yakin engkau adalah pilihan yang sangat tepat. Abisak pun tersenyum malu-malu. Tapi nenek, apakah aku layak melayani seorang raja sehebat Nabi Daud? Miriam kemudian mengusap pipi Abisak dengan lembut. Kecantikanmu bukanlah hanya pada wajahmu saja, tapi juga ada di dalam hatimu. Aku yakin Raja Daud akan merasa diberkahi dengan kehadiranmu itu.
Sebelum matahari terbenam, utusan kerajaan kemudian tiba di Sunem. Abishag dan beberapa gadis lainnya dipresentasikan di depan mereka. Saat mata utusan kerajaan jatuh pada Abishag, mereka merasa ada aura khusus yang menyelimuti gadis itu. Tanpa banyak pertimbangan, kemudian mereka pun memilihnya. Ketika berangkat meninggalkan sebuah desa, Abishag pun menatap kembali rumahnya itu. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia pun tidak tahu apa yang akan menantinya. Namun dengan doa dan keyakinan, ia akan siap menghadapi semua takdirnya itu. Sementara itu di istana Nabi Daud sedang menunggu. Dengan hati penuh harap, ia berdoa semoga gadis yang akan datang bukan hanya membawa kehangatan untuk tubuhnya, tapi juga cahaya untuk jiwanya. Pagi di istana Yerusalem menyambut kedatangan Abishag dengan cahaya emas yang memancar dari langit. Istana megah dan penuh kemewahan membuat Abishag terpesona, namun sekaligus membuatnya merasa kecil dan canggung. Saat ia diajak memasuki ruangan utama, Abishag bisa merasakan beratnya ekspektasi yang ia letakkan kepadanya. Dengan penuh perhatian, ia pun bisa melihat kecemasan di wajah Abishag. Namun ada sesuatu yang lebih mendalam, yakni sebuah sinar harapan. "Selamat datang Abishag," sapa Nabi Daud dengan suara yang lembut. "Aku harap perjalananmu itu lancar." Abishag pun kemudian menundukkan kepalanya. "Terima kasih tuanku. Semoga kehadiranku bisa membawa keberkahan bagi istana." Nabi Daud pun kemudian tersenyum. "Aku yakin akan demikian. Namun sebelum kita melanjutkan, aku ingin tahu lebih dalam tentang dirimu. Apa yang membuatmu spesial di mata utusan kerajaanku?" Abishag pun kemudian menghela nafas panjang. Kemudian bercerita tentang kehidupannya di Sunem. Bagaimana ia belajar agama dari orang tuanya. Bagaimana ia memahami pentingnya kasih sayang dan empati dalam melayani. Dan juga bagaimana ia selalu berusaha untuk menggabungkan pengetahuan dan keimanan dalam setiap tindakannya. Seiring habis bercerita, Nabi Daud merasakan ada sesuatu yang hangat mulai memenuhi ruangan. Bukan hanya hangat tubuh, tetapi juga hangatnya hati. Setelah Abishag selesai bercerita, kemudian Nabi Daud pun berkata, "Aku merasa beruntung memiliki seseorang sepertimu di sini. Aku sangat yakin Allah telah mengirimkanmu untuk alasan yang baik." Abishag pun kemudian menatap mata Nabi Daud. "Terima kasih atas kepercayaanmu tuanku. Aku akan berjanji melayani dengan segenap hatiku." Nabi Daud pun segera mengangguk. "Aku percaya. Mulai besok kamu akan di sampingku dengan harapan-harapan baru yang ada di hati." Abishag pun memulai tugas barunya di istana. Tak hanya sebagai pemberi kehangatan, tapi juga sebagai sumber inspirasi bagi para raja dan para rakyat. Malam telah tiba, dan istana yang biasanya penuh dengan cahaya emas dan kehidupan kini diliputi oleh keheningan. Di salah satu kamar yang paling megah, Nabi Daud duduk di atas tepi ranjangnya. Pandangannya sangat kosong, seolah tenggelam dalam kenangan masa lalu. Abishag kemudian memasuki kamar dengan langkah pelan, memakai gaun yang menampilkan kecantikannya. Dengan suara lembut, "Tuanku, biarlah aku melayani Anda malam ini." Nabi Daud pun kemudian menoleh memandangi wajah cantik Abishag. Dengan nafas yang berat ia berkata, "Abishag, aku merasa beruntung memiliki seseorang sepertimu. Tapi mungkin Allah memiliki rencana lain untukku." Abishag pun mendekat. Tangannya meraih tangan Nabi Daud, merasakan hawa dinginnya menyelimuti tubuh raja itu. "Tuanku, biarkan aku mencoba memberikan kehangatan. Biarkan aku menjadi sumber kebahagiaan untuk Anda," bisiknya dengan lembut. Malam itu dengan penuh kasih sayang, Abishag berusaha membangkitkan gairah Nabi Daud. Namun seolah ada tembok yang tak terlihat yang memisahkan mereka. Daud tak mampu menggaulinya.
Abisak merasa sedih bukan karena dirinya, namun karena ia tahu apa yang sedang terjadi bagi kerajaan. Ketika fajar menyingsing, Nabi Daud berbaring dekat jendela menatap matahari terbit. Dengan mata berkaca-kaca Abisak mendekatinya, lalu memeluknya dari belakang. "Apa yang akan Anda lakukan, tuanku?" tanyanya dengan suara bergetar. Nabi Daud pun menghela nafas yang panjang. "Aku tahu apa ini artinya. Tradisi mengatakan bahwa seorang raja yang tak mampu melakukan hal itu, maka tak bisa lagi memimpin kerajaan. Tapi aku berharap dengan bantuanmu itu, aku bisa menemukan jalan lain." Abisak mempererat pelukannya. "Kita akan menemukannya bersama tuanku. Allah selalu memiliki rencana." Kabar tentang ketidakmampuan syahwat Nabi Daud alaihissalam kini mulai tersebar di seluruh istana. Desas-desus merembes ke seluruh kerajaan dan ketidakpastian merasuki hati para rakyat. Di antara para bangsawan, diskusi tentang suksesi kerajaan menjadi topik yang hangat. Sebagian dari mereka sudah mulai mencari aliansi dan dukungan. Adonia, putra Nabi Daud yang ambisius, melihat ini sebagai peluang. Ia kemudian mengumpulkan sejumlah teman dan pendukungnya untuk merencanakan kudeta terhadap ayahnya. Dalam salah satu pertemuan rahasia, ia pun berbicara dengan semangat. "Kita memerlukan seseorang pemimpin yang kuat, yang bisa memimpin kita menuju masa depan yang cerah. Sayangnya ayahku sudah tak mampu lagi, dan tugas kita untuk memastikan kerajaan ini tetap tak akan bisa berdiri." Salah satu penasihat kerajaan Yedidia yang dikenal bijaksana dan loyal mendengarkan tentang rencana Adonia. Ia pun segera menginformasikannya kepada Nabi Daud. Dengan hati yang berdebar, ia pun lantas berkata, "Tuanku, Anda harus berhati-hati. Adonia merencanakan sesuatu yang bisa menguncang kerajaan." Nabi Daud pun dengan mata yang tajam menjawab, "Aku tahu tentang ambisi Adonia, namun aku belum memutuskan siapa saja yang akan meneruskan tahtaku." Abisak yang selalu berada di samping Nabi Daud kemudian mencoba untuk memberikannya semangat. "Tuanku, Anda kan masih raja kita. Jangan biarkan desas-desus dan ketakutan mengambil alih oleh pikiran Anda. Anda harus memutuskan apa yang terbaik bagi para kerajaan." Kemudian Nabi Daud pun mengangguk. "Aku tahu apa yang harus kita lakukan. Aku akan mengadakan pertemuan dengan semua anakku untuk melihat siapa yang layak memimpin setelahku ini." Kemudian Abisak memegang tangan Daud. "Saya akan selalu mendukung keputusan Anda." Ruangan Nabi Daud dipenuhi dengan ketegangan. Semua anak Nabi Daud hadir duduk berderetan di sekeliling ruangan. Cahaya lilin yang redup menambah suasana serius. "Kalian semua tahu mengapa kita berkumpul malam ini?" ujar Nabi Daud dengan suara yang tegas. "Tibalah saatnya bagiku untuk memutuskan siapa yang akan melanjutkan tahta kerajaan." Adonia duduk dengan percaya diri seakan sudah yakin akan keputusan tersebut. Namun Nabi Daud menatap setiap anaknya satu persatu, berusaha membaca hati pikiran mereka. Sebelum Nabi Daud berbicara lebih lanjut, pintu ruangan terbuka dan masuklah Nabi Nathan. Karena kehadiran mereka di ruangan itu, kemudian terkejutlah semua yang ada di ruangan. "Maaf mengganggu," kata Nabi Nathan. "Namun saya rasa ada hal yang penting yang perlu tuanku ketahui sebelum membuat keputusan ini." Nabi Daud pun kemudian mengangguk, kemudian mempersilahkan Nabi Nathan untuk berbicara dengan nada yang serius. Kemudian Nabi Nathan mengungkapkan rencana Adonia dan bagaimana ia telah berusaha mengumpulkan dokumen-dokumen untuk mengambil seluruh alih tahta. Semua mata tertuju pada Adonia yang tampak terkejut, namun berusaha tetap tenang. Ia pun kemudian bangkit berdiri. "Ayah, saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Ayah kan tahu, kondisi ayah saat ini dan kerajaan memerlukan pemimpin yang sangat kuat." Nabi Daud pun kemudian menatap Adonia.
Kekuatan bukan hanya fisik atau dunia. Seorang pemimpin harus memiliki kebijaksanaan, empati, dan juga ketakwaan. Nabi Nathan kemudian memberi kode kepada Nabi Daud ke arah Sulaiman. Kemudian Nabi Daud pun kembali berbicara. Saya telah memutuskan. Sulaiman anakku yang sangat bijaksana. Kau akan menjadi raja setelahku. Kau memiliki visi dan hati yang tulus untuk rakyat. Adonia tampak marah. Namun ia tahu, ia tak akan memiliki pilihan lain selain menerima keputusan ayahnya. Ruangan pun kembali hening. Semua menyerah beratnya momen tersebut. Tak lama setelah itu, Sulaiman yang saat itu masih berusia 20 tahun, ini diberkati oleh para imam dan siap untuk diantar duduk ke singgasana raja. Dalam beberapa hari berikutnya, kerajaan bersiap untuk penobatan Raja Sulaiman. Kota Yerusalem dihiasi dengan warna-warna cerah dan bendera-bendera berkibaran. Namun di balik kegembiraan tersebut, ada perasaan melankolis yang menyelimuti ruangan istana. Nabi Daud kini semakin lemah, menghabiskan waktunya di kamar istirahat. Abisak tetap sedia berada di sisinya merawat dengan penuh kasih sayang. Kemudian, Nabi Daud pun seringkali terdiam tenggelam dalam kenangan masa lalunya, merenungkan semua keputusan dan tindakan yang telah ia ambil. Pada saat malam sebelum penobatan, Nabi Daud memanggil Sulaiman ke kamarnya. Dengan mata yang berkaca-kaca, Nabi Daud pun kemudian berkata, Sulaiman, kau adalah harapan terakhirku untuk kerajaan ini. Jadilah pemimpin yang adil, yang memimpin dengan kasih sayang dan ketakwaan kepada Allah. Sulaiman pun dengan mata yang juga berkaca-kaca menjawab, Ayah, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan semua amanah ini. Semoga aku bisa, walaupun menjadi setengahnya saja seperti dirimu. Insya Allah, kata Nabi Daud tersenyum lemah. Percayalah pada dirimu sendiri dan Allah, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kerukunan di antara para saudara-saudaramu itu. Kemudian hari penobatan pun kian tiba. Yerusalem dipenuhi dengan ribuan rakyat yang ingin menyaksikan momen bersejarah tersebut. Sulaiman dinobatkan sebagai raja dengan segala upacara yang megah. Namun di tengah kegembiraan tersebut, berita duka kian datang. Nabi Daud alaihissalam telah meninggal dunia. Kerajaan pun kemudian berduka. Meskipun telah mengetahui kondisi Nabi Daud yang memburuk, kematian sang raja tetap meninggalkan luka dalam hati rakyat. Abisak yang sangat terpukul memutuskan untuk mengasingkan diri menghabiskan waktunya dengan cara berdoa dan merenung. Kemudian, Sulaiman dengan beban berat di pundaknya memulai pemerintahannya itu dengan mengadakan doa bersama untuk ayahnya. Ia pun akan berjanji untuk melanjutkan warisan Nabi Daud dan memastikan kerajaan tetap damai dan makmur. Dalam masa yang duka yang menyelimuti kerajaan, Adonia mencari kesempatan untuk mendekati Abisak dengan tujuan bisa merebut tahta kerajaan. Meskipun awalnya ragu, Abisak menemukan kenyamanan dalam pelukan Adonia, dan kedua hati yang terluka itu pun bersatu. Kemudian, mereka berdua memutuskan untuk segera menikah, mencari kebahagiaan dalam kesedihan yang mendalam. Namun, pernikahan mereka tak berlangsung lama, karena ambisi Adonia untuk merebut tahta kerajaan kembali. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuasaan, jika dikejar dengan cara yang salah, dapat menghancurkan segalanya termasuk cinta dan keluarga. Namun, di setiap kisah selalu ada hikmah yang dapat diambil, bahwa kebenaran, kesetiaan, dan ketulusan hatilah kunci sejati kebahagiaan dan kedamaian. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua.